Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pak Samsul. Sesuai dengan instruksi bahwa hari ini saya akan melaksanakan perkuliahan lewat jaringan internet ya, atau daring atau melalui media yang lain. Yang jelas mudah-mudahan hari ini ya perkuliahan walaupun waktunya singkat, namun kita memaksimalkan, kita memahami apa yang akan saya sampaikan tentang materi hari ini. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang surat lamaran pekerjaan, yang mana ini adalah sangat penting sekali karena nanti setiap personal atau individu akan mengalami seperti ini ketika kita akan melamar sebuah pekerjaan. Kalau keinginan kita akan menjadi seorang staf atau karyawan. Oke, karena waktunya singkat. Surat lamaran pekerjaan ya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat penting ya. Di mana surat lamaran pekerjaan ialah surat yang dipakai oleh orang guna melamar sebuah pekerjaan pada perusahaan yang sedang membutuhkan staf pekerja dalam satu bidang tertentu. Yang sudah paham ya saya bicarakan karena ini sangat mudah sekali. Kemudian umumnya membuat surat lamaran dilengkapi dengan kurikulum vitae ya. Tentu saja ini ya, kurikulum vitae adalah sebuah data kita ya, atau sering kita sebut yaitu daftar riwayat hidup. Dan surat lamaran pekerjaan ini berisi penjelasan tentang kemampuan kapasitas yang dipunyai oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau kita melamar sebuah pekerjaan, maka kita harus sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita yang dibutuhkan. Tentu saja kamu sudah paham ini. Nah, kemudian selama ini kita memang sering membuat lamaran pekerjaan, namun sesuai dengan era ya, budaya kita, sesuai dengan apa yang kita telah mencontek kakak-kakak kita, saudara kita yang melamar selama ini kita ambil ya. Nah, kali ini coba kita akan membuat sebuah lamaran pekerjaan dengan pendekatan AIDA yang diterapkan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. AIDA. AIDA ini adalah attention, interest, desire, dan action. Desire dan action ya. Nah, oke. Attention atau pelamar pekerja bisa menyampaikan tentang bagaimana cara melamar dan memperoleh informasi lamaran pekerjaan dan memberikan alasan dengan posisi yang dilamar. Jadi attention kita harus paham ya informasi pekerjaan ini dengan posisi yang dilamar itu. Kemudian interest menegaskan tentang relevansi kualifikasi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dipunyai. Kemudian desire atau hasrat meyakinkan bagi pembaca dengan berbagai bukti penunjang sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kemudian action minta memberikan kesempatan kepada perusahaan guna melakukan wawancara. Pendekatan ini adalah pendekatan bagaimana kita menginformasikan perhatian kita, minat kita, hasrat kita, dan tindakan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus lakukan ini. Kita harus punya perhatian, kita harus punya minat, dan kita punya hasrat ya, dan tindakan. Jadi jangan kita hanya mendengar, tetapi kita tidak melaksanakan tindakan. Oke, kamu sudah paham ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian kita harus mengorganisasi surat lamaran kerja. Artinya pengorganisasian ini adalah bagaimana kita menyusun secara sistematis agar pembaca atau mereka yang membaca lamaran kita itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lamar, apa yang kita tulis, apa yang kita inginkan. Oke. Yang pertama kita harus pembuka atau paragraf rangkuman. Kemudian nama kita, sumber publikasi, pertanyaan dan cuplikan berita.
ini adalah paragraf. Bagaimana kita menyampaikan dengan secara singkat, jelas, tetapi mereka membaca dengan suka membaca atau ada perhatian. Kemudian paragraf pertengahan, yaitu pendidikan kita, pengalaman, pekerjaan, sikap, minat, dan aktivitas, dan kualitas kita. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penunjang. Pelamar harus menyatakan keinginannya. Kemudian pelamar harus menyampaikan alamat lengkap, ya, nomor HP, kontak, dan sebagainya. Nah, ini dalam pengorganisasian lamaran pekerjaan ini sangat penting sekali agar apa yang kita informasikan kepada mereka itu dengan jelas tentang bagaimana kualitas kita, kapasitas kita, jati diri kita, di mana kita berada, informasi dari siapa. Oke, kamu sudah paham? Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini tip bagi saudara-saudaraku atau adik-adikku atau semuanya yang melihat siaran ini. Tentu saja ini adalah tip bagi kita semua tentang bagaimana cara kita cara kita membuat sebuah lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama tipnya adalah pelamar kerja harus memiliki kualifikasi. Ya, kualifikasi dari kita, kemudian kompetensi ataupun pengalaman kerja guna mendapatkan posisi pekerjaan yang kita inginkan. Yang jelas kita harus melihat diri kita, ya. Yang jelas bagaimana kita punya kualifikasi, kompetensi kita. Kemudian kita membangkitkan minat pada kualifikasi yang dipunyai. Menunjukkan berbagai hal yang baik, positif, mengusahakan surat lamaran pekerjaan dengan baik, rapi, bersih, terjaga, dan menarik bagi pembaca. Kemudian tuliskan surat dari kacamata pembaca, tidak kacamata penulis. Ya, jadi kalau kita membuat surat, jangan kita sesuai dengan kita bagaimana mereka suka membaca dengan kita. Kemudian tekanlah berbagai hal yang memberikan perbedaan dengan pelamar yang lain. Jadi kita usahakan bagaimana kita membuat sebuah lamaran pekerjaan itu beda dengan yang lain. Nah, sehingga mereka menarik untuk membaca. Jadi sama dengan kita bagaimana kita mengomunikasikan tentang pribadi kita, tetapi kita dengan cara yang berbeda, cara yang sesuai dengan teori yang ada. Jadi tidak monoton seperti dulu. Ya. Nah, ini akan coba bagaimana kita mengomunikasikan diri kita kepada mereka yang membutuhkan kita. Perlu juga yang perlu kita hindari. Jadi kalau tadi tip bagaimana kita menyampaikan tentang tip untuk pelamar bekerja, nah tentu saja ada yang kita hindari. Nah, janganlah kita melamar posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi kita melamar. Nah, kita coba janganlah kita melamar yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, apa yang dibutuhkan. Ya, kemudian hindari surat lamaran yang berfotokopi. Kita jangan fotokopi, ya. Sering kita fotokopi, kita scan dan sebagainya. Tidak usah. Kita harus membuat asli original. Kemudian hindari untuk menyampaikan bahwa Anda menerima semua pekerjaan. Nah, ini. Jadi jangan kita sering kita secara monoton di mana saja, ya. Di mana saja sesuai dengan pekerjaan kita atau sesuai yang dibutuhkan, jangan menyampaikan kata-kata dengan berlebihan, tidak boleh berlebihan. Hindari permintaan belas kasihan dari perusahaan, ya, kita hindari agar kita seperti orang yang profesional. Kemudian menghindari permasalahan dalam sistem gaji dan besaran gaji terkecil saat mewawancara, menanyakan master pada sebagai diwawancarai dalam hal pekerjaan. Nah, kita sering sesuaikan gaji sesuai dengan pekerjaan atau pendidikan kita. Kan sering kita melawan seperti itu. Jadi kita tabu dalam hal ini untuk gaji. Tetapi ketika diwawancarai baru kita kalau mereka bertanya tentang penawaran berapa minta gaji, maka baru kita menyampaikan. Jadi jangan di surat lamaran pekerjaan, tetapi ketika kita pada waktu kita wawancara, baru kita kalau ditanya masalah gaji, kita harus menyampaikan, ya. Kemudian hindari dalam memberikan komentar langsung tentang seputar karakter pribadi Anda secara negatif. Nah, ini kalau kita punya hal-hal yang negatif, nggak usah kita sampaikan secara langsung. Jadi kita
berusaha bagaimana kita itu berpenampilan mengomunikasikan diri kita secara arif, positif ya, jangan kita harus berpenampilan rapi. Nah, kemudian kita coba ya untuk yang item ke-6 kita coba. Nah, ini adalah contoh surat pekerjaan menggunakan pendekatan AIDA ya, attention tadi, interest dan selanjutnya. Nah, ini. Nah, coba kalau Anda ya. Nah, ini ya. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, ini susunannya. Ya. Oke, ini karena panjang tidak saya baca, Anda bisa melihat nanti. Kemudian coba kita analisa karir. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang analisa karir. Coba Anda menghasilkan sebanyak-banyak pertanyaan berhubungan dengan pilihan dan karir Anda. Tentu saja ketika kita berusaha nanti, ke depannya kita mau bagaimana. Kalau kita memilih di perusahaan A, B, C, ke depannya bagaimana? Kita harus tahu ya. Jadi kita berusaha tidak coba-coba, tetapi kita menganalisa karir kita. Ya, kemudian kecerdasan verbal dan kecerdasan mekanik mana kita, dari mana. Nah, ini ya sangat penting sekali. Kemudian kecerdasan yang paling berguna bagi pilihan karir Anda. Apakah Anda dampak membahayakan bagi usaha Anda? Tentu saja ini harus disesuaikan. Jadi kita nanti bekerja kita harus ada item kita kalau kerja di sini nanti kedepannya seperti ini. Apakah tidak mengganggu kesehatan kita? Apakah perjalanan dari rumah itu jauh atau tidak? Nah, ini kita pikirkan ya. Apakah tingkat prestasi akademik menjadi salah satu syarat ya? Salah satu. Nah, jadi apakah dengan saya misalkan saya di pendidikan saya di akademik apakah berpengaruh? Jangan-jangan pendidikan dengan yang lain kita disamakan. Nah, ini juga berpengaruh. Apakah syarat bagi jenjang kita tadi sudah sampaikan? Apakah terdapat imbalan di luar bentuk finansial, di luar gaji, mungkin ada komisi dan sebagainya. Ini juga kita analisa. Apakah kemampuan teknologi dapat mempengaruhi pekerjaan? Apakah hari depan pilihan bidang memiliki tingkat? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, persaingannya ketat. Ini adalah analisa karir. Karir kita mau kemana kalau kita bekerja. Nah, kemudian ya. Oke, kemudian kita menganalisa pekerjaan. Permulaan masuk dunia kerja perusahaan sudah menyiapkan ya profesional pelatihan bagi pekerja baru. Oleh sebab itu sebelum kita bekerja, daftar bekerja perlu kita menjawab pertanyaan bagian berikut. Ya, ini yang pertama, bagaimana tugas maupun tanggung jawab perusahaan terhadap diri kita? Ya, tentang keselamatan dan sebagainya. Apakah karakteristik pribadi saya relevan tugas serta tanggung jawab pekerjaan ini? Kemudian apakah jenjang latar belakang pendidikan saya relevan? Apakah pengalaman yang saya miliki relevan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut? Ini adalah analisa pekerjaan. Jadi kalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, kita menganalisa pekerjaan itu tentang risiko, apakah cocok dengan pendidikan saya, jenjang saya, dan sebagainya. Jadi, dan ini logis ya. Kadang-kadang kita pernah dicobalah dulu. Nah itu. Ya, tetapi paling tidak kalau kita mau mencoba, kita sudah membayangkan. Apakah kita nanti bekerja itu akan menjadi pekerja outsourcing. Setelah 6 bulan atau 1 tahun kita diberhentikan dan sebagainya. Ini adalah analisa dalam sebuah pekerjaan. Apakah tidak membahayakan diri kita, keselamatan kita dan sebagainya. Oke. Coba kita akan berbicara tentang mencari informasi yang penting. Nah, analisa diri kita. Apakah saya memiliki aspirasi yang tinggi? Nah, kemudian apakah saya dapat melakukan komunikasi yang baik? Apakah kita termasuk seorang yang energik? Ini adalah informasi penting untuk diri kita. Jadi kita harus sudah bisa mengukur kemampuan kita dalam sebuah dalam kita berkarir ya. Tentang bagaimana penampilan kita dan sebagainya. Oke, ini nanti Anda bisa sendiri karena waktunya juga ini singkat. Nah, kemudian satu hal pesan kita di dalam kita nanti berkarir di perusahaan,
ya. Karena di dalam hidup kita ini kan kita ada yang namanya kita ada beberapa pilihan. Kita menjadi seorang pembisnis, seorang wira swasta, atau kita menjadi seorang karyawan. Ini memang kesuksesan itu tergantung diri kita. Kalau kita memutuskan menjadi seorang pembisnis atau seorang wira swasta, kita harus kita awali dengan kerja keras. Nah, kalau kita menjadi seorang karir atau di perusahaan atau di instansi lain sebagainya, kita juga harus kita tetap menjadi orang yang pilihan yang harus kita pilih, tetapi kita harus profesional dan disiplin. Sehingga kita punya jenjang karir yang tadi saya maksudkan, kita akan kemana? Apakah kita menjadi pekerja seperti ini? Apakah nanti kelanjutannya kita menjadi seorang mana kepala bagian? Kita menjadi seorang manajer atau top leader dan sebagainya. Jadi karir ini juga kita pikirkan. Dan kedepannya kita harus bagaimana perusahaan ini? Apakah perusahaan ini akan bertahan sekian puluh tahun, atau hanya bertahan sementara? Nah, dan sebagainya. Kita itu adalah menganalisa diri kita, menganalisa karir kita, menganalisa pekerjaan kita. Oke, adik sekalian, demikianlah materi hari ini, dan mudah-mudahan walaupun singkat, tetapi kita memahami maksud dan tujuan dan permasalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.